Pemirsa, heboh anomali Sirekap, Partai Solidaritas Indonesia membantah ada cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam upaya meloloskan partai anak bungsunya Kaisang Pangarep ke Senayan. Namun baru-baru ini politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando secara mengejutkan mendukung hak angket kecurangan pemilu digulirkan. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendapat banyak sorotan usai suaranya mendadak melejit di Sirekap KPU. Dalam hitungan hari, suara PSI bertambah 400.000 suara. Hal ini pun disangsikan banyak pihak, terlebih dugaan kecurangan pemilu yang mencuat mendorong sejumlah partai politik menggulirkan hak angket di parlemen. Namun baru-baru ini, politikus Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando secara mengejutkan mendukung hak angket kecurangan pemilu digulirkan. Padahal, PSI kerap menepis anggapan pemilu curang yang sering dituduhkan. Misalnya kalau orang melihat tadi kan diungkapkan di Kumparan atau dimanapun, terus orang bertanya, ini bagaimana Mas Ade, PSI? Ya mana kami tahu, loh bukan yang melakukannya bukan PSI. Kenapa angkanya seperti itu? Ya mana kami tahu. Cari dong siapa yang melakukannya. Cari dong kebenarannya. Misalnya saja, Kumparan itu mengutip, tadi ada berapa banyak? 5 atau 6 contoh yang semua menyangkut PSI. Pertanyaan saya satu, itu hanya untuk PSI atau partai lain juga diperiksa? Karena kemungkinan kalau dari berapa 200.000 TPS yang ada itu diperiksa bisa ditemukan juga di berbagai partai yang lain. Itu misalnya begitu. Tapi kan kami tidak punya otoritas dong untuk memeriksa itu. Kami juga pengen tahu kenapa tiba-tiba suara PSI di daerah mana itu naik dari 0 ke berapa tadi? 50. Kami kok jadi korban PSI-nya? Karena supaya kami nggak jadi korban, mendingan kita bongkar semua. Dan itu bukan cuma soal angket kan. Tapi ini sikap Bang Ade atau sikap PSI untuk meminta bongkar saja sekalian di hak Saya nggak angket? berani bilang ini adalah suara PSI karena saya kan bukan. Nggak, saya mau bilang gini, saya kan bukan anggota DPP-nya PSI ya. Tapi kalau buat saya sebagai kader PSI yang sering hadir dalam acara-acara DPP PSI tapi tidak sebagai anggota DPP, saya akan mengatakan ya kurang lebih kami seperti itu. Maklum, sikap PSI selalu terkesan santai atas karut-marut pemilu, terlebih ketika pemilu diwarnai protes akan ketidaknetralan Presiden Joko Widodo. Taktiknya sesungguhnya untuk mengamankan ya anak presiden, gitu ya. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa 3 agenda utama presiden sesungguhnya yang juga sudah beredar di ruang publik jauh sebelum pemilu itu dilaksanakan adalah soal pertama menangkan paslon 2, yang kedua meloloskan PSI ke parlemen, yang ketiga bagaimana menggerus suara PDI Perjuangan saya kira. Maka memasukkan atau meloloskan PSI yang dipimpin oleh anak presiden ke parlemen RI itu satu agenda politik yang dugaan kami dilaksanakan secara sistematis oleh kekuasaan politik hari ini, yaitu rezim Presiden Jokowi. Soal angket pemilu curang, terkini Partai Nasdem tengah mengumpulkan tanda tangan seluruh anggota fraksi Nasdem untuk menggulirkan hak angket. Ya meskipun kemarin fraksi Partai Nasdem tidak turut menyampaikan instruksi di paripurna DPR RI, itu bukan berarti Partai Nasdem menjadi ragu atau tidak serius untuk memperjuangkan hak angket ini. Kita sangat serius dari awal hingga sekarang ya. Kita akan tetap memperjuangkan hak angket ini dan kenapa kemarin tidak ikut instruksi karena instruksi itu bukan mekanisme penyampaian pengajuan hak angket gitu ya. Instruksi hanyalah bagian dari penyampaian aspirasi atau masukan yang disampaikan pada paripurna. Kita nantikan, apakah hak angket pemilu curang benar-benar bisa digulirkan dalam waktu dekat atau butuh waktu yang panjang untuk merealisasikannya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.